Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati UGI, Dumateng Ketua BPD dan anggotanya yang kami hormati, Dumateng tokoh masyarakat, RT, RW, dan Babinsa dan seluruh hadirin yang hadir untuk majelis yang hormati. Pertama-tama mari kita panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ranten menapa kula panjenengan sedaya insya menika saged ngempal wonten balai desa dalam rangka menika. Pertama nggih silaturahmi kaping kalih nggih untuk penyusunan APBDes 2022. Walaupun sampun telat pagi, insya Allah tidak akan mengurangi suatu yang akan kita laksanakan ke depannya. Bapak Ibu yang hormati, untuk nanti lebih jelasnya nanti akan disampaikan secara detail oleh Bapak. Nanti akan disampaikan oleh Sekdes, dan nanti untuk sambutan mungkin dari Bapak Camat dan Pak Ramil nanti akan menyambut untuk walaupun sekedar. Karena apa? Karena untuk memotivasi kita untuk melangkah ke depannya. Dan kami selama ini selaku Kepala Desa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim, artinya tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa dan semua hadirin ibu kakak semua yang selama ini telah mendukung dalam perjalanan kami untuk menuju ke 22 ini. Semoga kedepannya kita selalu mendapatkan ridho Sang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedepannya kita selalu mendapatkan masalah fiddin wal akhirah. Amin. Bapak Ibu kang hormati, makaten nggih kula saged kula sampaikan tentang panjenengan, karena nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan secara detail oleh Pak Sek, dan nanti untuk Pak Camat dan Pak Danamil kula suwun maringi istilahnya petuah untuk kita bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek atau wakil ini Pak Kabin Kapitmas tidak bisa hadir, terutama Sokibul Bed, tuan rumah masuk Saudul Hajat, ini Bapak Kepala Desa, Bapak perangkat desanya, masuk yang punya KW ini juga dari Ketua BPD dan lainnya, utamanya dari Bapak Ibu tokoh masyarakat, dari Ketua RT, RW, termasuk PKK, ini wakil khusus itu Pak Desa Padunan ini ya sebagai pendamping, mensupport, sekalipun kejadian di Padunan juga mensupport kegiatan utama ibu-ibu yang ada di Renggolo, dan terutama mungkin dari unsur yang lain, Karang Taruna, dari Lima dan sebagainya yang kami banggakan. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil pada pagi atau setengah siang hari ini kita dapat silaturahim berwajah dalam rangka mengikuti musdes musrah desa tentang anggaran ya, tadi penyusunan anggaran untuk tahun APBD tahun 2022. Harapan kita dengan kegiatan ini bermanfaat dan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Junjungan yang lebih besar Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentu harapan kita khususnya di yaumul kiamat mendapat syafaat. Bapak Ibu yang hormati, kalau kita melihat mekanisme tahunan yang jelas menunjukkan memang APBDes ini paling lambat ya, untuk penetapannya adalah akhir tahun tanggal 31 Desember tentunya tahun kemarin 2021. Tapi mengingat kadang-kadang aturan kalau kenyataan memang berbeda. Kenapa? Lah Pak Kades ngenteni, aku anggaran tahun iki piro, didiku piro, ajidiku piro,
sampai ditandani orang enak-enak dan ngapunten akhirnya molor. Nah ini karena tentunya di situ jelas dari APBD itu kan pertama dari pendapatan. Jadi pendapatannya itu pertama tentunya dari pendapatan utama dari DD dan desa, kemudian termasuk ADD, termasuk mungkin ada BKD atau termasuk ada yang lain ya, utama dalam rangka pengelolaan tenaga desa dan sebagainya, atau pihak ketiga dan sebagainya. Ini tentu akan harus jelas. Baru nanti yang jelas pembelanjaannya kanggo apa. Nah inilah, nah kemarin ditunggu dan ditunggu. Jatah kuliah jadi tambahan piro. Nah ini akhirnya sampai hari ini sudah keluar, ya. Belum, baru ya. Nah, ini padahal ya molor, termasuk DD ini sekian ada tambahan katanya, tapi harusnya gimana kan itu. Nah, tentunya kita yang menunggu dan menunggu sampai akhirnya ya kita tentunya kemarin sampai upama sampai nggak turun gitu akhirnya saya mengaku harapan kami dengan tahun yang masuk. Jadi harus sampai dan Pak dan Kapolda ya kita nanti di APBD nanti ya dintani orang teko-teko jatah piro kan gitu. Makanya itu tentunya termasuk di APBD ini hasil dari penyusunan RKPD kemarin yang sekiranya tidak mampu ya yang istilahnya yang mampu di baik desa yang tidak mampu nanti dirembuk diusulkan oleh musrenbang. Jadi kegiatan-kegiatan tentunya yang mungkin yang bisa dibiayai oleh desa tentunya dimasukkan di APBD 2022. Tapi yang mugo-mugo kayak kemarin enak satuan di sini kami ya. Apa bangun ini wis kae iki BLT kudu jatah nek iki karen. Makanya kita harapkan ya tentunya gini akhirnya 2 tahun ini gampangnya ya tirakat. Ya kan 2020 sama 2021 utamanya yang memang terserap untuk penanganan COVID-19. Ya ini jenengnya dodo rumus jenengnya jadi Omikron ya tak kira itu gak enak loh jenengnya muncul nah akhirnya ya bismillah muka ya lah kalau kata ini ini tentunya bisa nanti tentunya kita tetap sehat amin terus naik tapi ya kan mikir udah kok ini lagi hujan lo kebiasaan yang ini dah kan ngotot ya kan baru dibuka dengan itu tentunya itu permasalahan makanya dengan forum ini nanti mohon ya disesuaikan utama dari karena kita bersumber didik kita juga ada didik utama termasuk ADD juga kita mengaku ADD kanggo apa jangan sampai Pak DD ku juga agak sanggup gitu dan tidak bisa diwajibkan untuk saatnya Pak Lurah akan beli kan gitu karena harus sesuai dengan peruntukannya sudah dikat iki samene anggaran Pak Mana 700 juta iki kanggo iki ibarat ganti 1 tahun ping samene nah dulu kan minimal berapa persen berapa dulu kan itu harus lebih banyak oke. Ya. Jelaskan ada termasuk ini ada penanganan kemiskinan ekstrem tentunya aturan juga agak berubah. Nah inilah makanya kita acuannya nanti musyawarah juga harus kembali ibaratnya jangan sampai atau hal ini mengelola desa tidak ya karena pertama sumbernya dari mana saya mengenai sopo nah di sana sendiri sudah ada targetnya jadi tentunya tidak bisa kita serta-merta diri halo ngomong tegur karo kita sekarang kapunten setiap kegiatan dipantau langsung dari sana dari pusat melalui sisduja termasuk OSPAN jadi rai sewawat ini mereka ada pertanggungjawaban namanya pembelanjaan umpamanya Pak Jukuk Kobang Jatim tak Jukuk saya tak belajar lihat ya terlihat nanti nggak bisa karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan makanya sekalipun monsewu ini dilakukan sekarang tapi laporan disungkan kemudian diceritane tentunya nanti ya apunten tanggalnya tetap maju Pak ya tetap tanggal 31 kata tanggal 1 ini sudah mulai APBD 2022 jadi pamannya aku laporan bupati buyutanmu ngapunten karena memang ya gini ya kena kalau kita sesuai aturan juga
Ya makanya kita harus kembali. Maka kemarin kalau yang sebelum tanggal 31 ya kita menggunakan karena kita tunggu Bapak anggaran ADDD yang kiranya dulu kan DD 10% ya, naik sudah 12,5%. Tentu data piro termasuk ya ini kaitannya Apunten, Sukoharjo kan juga protes. Pak Luhurku saya nggak tambah sebagai sumber minyak, tapi tambah. Ini tuh Sukoharjo, justru kok Ibu Bupati yang ngomong sing kewenangan sana. Karena sekarang namanya mana itu yang Sukoharjo nggak maksudnya gedung keris ya, itu kan gedung keris ya. Gedung keris itu ya. Nah itu kan sudah dapat misalnya tentu sumber termasuk gaya. Tapi saya itu bisa menikmati itu pembandingnya itu. Nah, karena itu proses pembahasan didukung padat kan itu. Nah ini ya, tentunya kemarin saya juga mengikuti akhirnya karena tentunya disuruh berangkat nanti kita harus merubah dengan perpu yang ada. Bapak Ibu yang hormati, Pusdes ini tentunya baik sekali ya, tentunya mulai dari perencanaan awal RKPD ya, tentang kegiatan desa, kemudian lain tentang ada putrembah, ada tentang APBD, tentang nanti pertanian, masalah pendidikan, masalah kemiskinan dan banyak sekali. Makanya dalam rangka untuk tentunya masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan ke sana. Gimana pembangunan khususnya di desa Trenggalek lebih maju lagi. Masyarakatnya juga lebih maju kan gitu. Dan tentunya anggaran yang yaitu anggaran lebih jereng apa itu dijereng. Karena aku dari ya upamane orang COVID insyaallah ya cepet tuntas sama. Karena adanya 2 tahun COVID, akhirnya anggaran kemarin tersendat gampang. Semuanya hampir 90% ya Pak ya untuk penanganan COVID, khususnya dari DD. Dan ADD sekarang DD bukan selama kanggo ya PKK kanggo itu kan sudah ada posnya sendiri. Ya ini makanya saya macam hormat tentunya dari Pusdes ini betul-betul nanti berapa anggarannya nanti utamakan sesuai dengan jumlahnya. Jadi tentunya tidak kita keluar dari aturan atau jumlah yang ada. Makanya kamu dan hormat Bapak Ketua BPD karena sebagai ketua berarti untuk memberikan peran pesawat desa ini bagaimana juga untuk kebaikan kita bersama. Pihak-pihak memang dari itu ya berarti dijereng sesuai aturan yang ada. Jadi tentunya mohon dan hormat nanti Pak Sekdes misalkan kemarin mungkin ada pemasukan ya dari sana mungkin perlu karena memang aturannya sebelum dimusyawarahkan harus rancangan itu dilaporkan kepada camat. Dan camatnya juga juga mampu makanan dia staf untuk nonton. Dan kemarin mungkin Pak Sekdes sudah ya sudah dibeberkan, dipaparkan di kecamatan mungkin ada perlu ibaratnya tambah sulam ya. Termasuk saya informasikan kaitannya dengan di sini ada satu perangkat yang belum diisi. Tapi saya mohon hormat karena tugas perangkat sudah sekali utamanya prolam. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Dari program itu program sama pulang. Kadang-kadang kalau itu bengkok mana? Bengkok itu sudah lepas, ya. Jadi bengkok itu tidak identik dengan penghasilan masyarakat kita identik. Merupakan tambahan yang bisa. Jadi tambahan tunjangan. Kalau memang ada dari pengelolaan tanah desa itu, negara ya wis diutak-utak ya sama ADD kan. Makanya karena program itu penting, saya mohon mungkin di forum ini bisa ditambahkan Pak Kades karena semuanya kewenangan Pak Kades. Aku yang misalnya nek tenaganya kurang, program itu kan mensupport Pak Sekdes karena penyusunan rencana-rencana kerja itu wakil termasuk adalah ketuanya adalah Pak Sekdes dibantu utamanya adalah KUR rencana dan KUR atau kasih yang lain. Aku makanya gue letaknya saya ke aku terus lagi lihatnya gak melaku lah. Makanya ini sewu termasuk ada kami mohon untuk isi kebetulan nanti banyak untuk pengisian dan sang lain bareng-bareng banyak jadi isi bareng-bareng termasuk monggo bisa kembangkan nanti kita kok buyuk desa satu dan yang lainnya. Mungkin ini sementara selama bermusyawarah desa tentunya harapan kami untuk menghasilkan yang terbaik.
Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Itu nasrul mustaqim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, yang saya hormati Ibu-ibu PKK, yang saya hormati tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di Balai Desa Bergolo dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kades, Bapak Camat, dan Bapak Ketua BPD, yaitu masalah musdes. Ini kami cuma mengingatkan aja, tolong dalam musyawarah nanti tolong dirembuk dengan baik, ya, tolong dirembuk dengan baik dan didengarkan apa yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Sekdes. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ya masih COVID masih ada. Ya sebetulnya kalau dibilang level 1 ya memang level 1, tapi kita semua sudah mengalami, yaitu yang kemarin yang level 3 yang sangat serius sekali, yaitu bulan 7 bulan 8. Ini sudah level 1, tapi kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin keluarganya atau warganya atau tetangganya yang belum melaksanakan vaksin, baik dosis 1 maupun 2, tolong dihimbau, diajak untuk vaksin. Karena apa? Ya sekarang sudah ada lagi namanya COVID yang agak, kalau kita mendengarkan agak lebih ganas lagi, yaitu namanya Omikron. Saya kalau bilang gitu aja. Ya, ini di Surabaya sudah ada berapa puluh orang yang pulang dari luar negeri, yaitu ada kemarin juga kami sudah ada himbauan juga dari Pangdam, dari Gubernur untuk memantau warga. Ini khususnya yang PMI, yaitu pekerja migran yang mungkin yang pulang ke wilayah-wilayah. Mudah-mudahan warga Bergolo sini dan khususnya untuk wilayah Bojonegoro tidak ada dan COVID ini segera berakhir. Terus yang kedua, untuk Bapak Ibu sekalian, kami mohon juga, ini masalah kesehatan, ini pancaroba. Ya kami menghimbau untuk masalah kesehatan ini sangat penting sekali. Yaitu sekarang mungkin kalau kita fokusnya di COVID, tapi yang dilupakan satu, masalah DB. Ya, ini masalah DB ini sangat mematikan juga. Ya, ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, tolong mungkin di lingkungannya, khususnya nih Pak RT, Pak RW, tolong mungkin lingkungannya kalau ada mungkin air yang menggenang, tolong bagaimana caranya diajak warganya, diajak kerja bakti untuk bagaimana caranya air tersebut tidak mengenang, sehingga jentik-jentik air itu, jentik nyamuk itu tidak mengendap di situ. Terus jangan lupa juga harus melaksanakan 3M, yaitu mengubur atau menguras kamar mandi. Ya jangan sampai ada jentik-jentik, itu yang sangat rawan sekali. Karena DB itu kalau sudah ngedrop sangat bahaya sekali. Yang tidak kalah hebatnya kalau menurut saya pribadi, kalau musim DB gini, tolong jangan tidur di bawah jam 12 siang. Ini kadang-kadang yang sangat-sangat rawan.
karena saya juga pernah ngalami dulu satu keluarga, istri saya, anak saya 2 orang langsung kena DB itu. Istri baru sembuh, anak belum sembuh, anak nomor 2 ngenes lah. Ya ini tolong ini kami menghimbau atau mengharap kepada Bapak Ibu sekalian, tolong masalah kesehatan atau kesehatan lingkungan, ya tolong masalah DB ini harus diperhatikan. Apabila ada gejala atau jentik-jentik atau bintik-bintik di badan, ya langsung ajalah berobat, karena puskesmas juga dekat. Ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, ini juga musim hujan karena banyak bencana. Ya alhamdulillah wilayah Kalididuti tidak ada, mudah-mudahan tidak ada lah. Kalau hujan sebentar, kalau deras, wilayah Gondang, wilayah Sekar, terus kemarin kota juga itu kan sering banjir. Ya ini kami juga mengajak kepada Ibu, Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Kades, tolong apabila mungkin di wilayah Bergolos ini ada musibah, contoh yang ini yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan tidak ada lah. Mungkin kalau ada banjir bandang yang tidak kita harapkan, tolong dihubungi Babinsa, Babin Kamtibmas, sehingga kami bisa melaporkan ke komando atas ini, ke Kendandim, ya, sehingga kita juga bisa berbuat untuk membantu. Ya seperti kemarin, kalau nggak salah waktu bulan Desember yang ada puting beliung besar sekali, kalau nggak salah di daerah Kepuh Baru. Ini daerah mana Kepuh Baru? Tahu wilayah saya, daerah saya, desa saya di Madiun sana, itu yang hancur kemarin beberapa ratus rumah itu daerah saya. Alhamdulillah rumah saya cuma gentengnya aja tuh hamburan, tapi nggak parah gitu aja. Yang waktu ada di media sosial yang ramai sekali, pertama saya kira di Kepuh Baru, memang ada Kepuh Baru tapi di sawah aja. Tapi yang menghantam rumah di wilayah Madiun, di Caruban itu, yaitu sebetulnya ya mulai dari kampung saya langsung menyeret gitu. Cuma rumah saya kena gentengnya aja yang beramburan. Ya ini kami mengharap kepada Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi apapun, tolong dihubungi Babinsa dan Babin Kamtibmas di sini, sehingga kita bisa cepat melaporkan ke komando atas. Sekali lagi dari saya, himbauan saya untuk Musdes, untuk Pak Sekdes, tolong nanti dipaparkan dengan baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, tolong musyawarah dengan baik. Ya, untuk musyawarah ini, kalau namanya musyawarah harus jalan yang terbaik. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya pemaparan APBDes tahun 2022 yang akan disampaikan secara detail oleh Pak Sekdes, dan kami harapkan untuk semua hadirin mengikuti dengan seksama agar tahu apa saja yang akan dikerjakan Desa Brenggolo 1 tahun yang akan datang. Kepada Pak Sekdes, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, serta Ketua BPD dan anggotanya, Bapak Ibu RT RW, serta hadirin yang telah hadir dalam acara Musdes APBDes tahun 2002 hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Musdes APBDes tahun 2022, karena di wilayah Kecamatan Kalididu ini dari kecamatan tidak menjadwalkan Musdes APBDes.
kita berinisiatif untuk melaksanakan sendiri, dan baru Desa Bringgolo yang melaksanakan. Saya lihat di sini ada beberapa unsur dari Bapak Kepala SDN Bringgolo juga hadir, dari MI juga ada, dari TK, PAUD, kemudian Ibu Bidan, kader, ibu-ibu PKK, RT RW, LPMD, Karang Taruna juga, serta lembaga masyarakat yang lain. Untuk itu saya harapkan nanti kita apa yang kita sampaikan ini nanti sebagai gambaran dan juga acuan anggaran kita untuk tahun 2022 mendatang. Nah, sebelum memasuki Musdes, ini perlu saya sampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun 2021. Jadi tahun 2021 ada perubahan yang mana ada tambahan dari ADD, juga ada juga yang dari BKD. BKD itu bantuan keuangan desa, yang mana sudah direalisasikan dengan jalan aspal di RT 10, 11 dan juga 12. Ini ada beberapa perubahan. Yang pertama, pendapatan yang awalnya 2.850.606.200 rupiah itu menjadi 2.932.556.938,11 rupiah. Kalau di belakang koma 2 digit itu pripun Pak Guru membacanya, sen atau tetap rupiah? Sen saya kira sudah eneng ya. Sen sudah tidak berlaku, tetap membacanya koma. Selanjutnya masuk ke belanja desa. Belanja desa dari bidang pemerintah desa yang awalnya 619.569.732,85 rupiah itu menjadi 697.682.360,98 rupiah. Ada kenaikan. Kemudian selanjutnya bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang awalnya 1.906.226.000 menjadi 909.449,98 rupiah. Bidang pembangunan ini kok wakah? Ini termasuk BKD yang untuk jalan aspal, itu. Kemudian yang bidang pembinaan masyarakat yang awalnya 92.681.280.000 rupiah menjadi 122.448.680 rupiah. Selanjutnya ke bidang pemberdayaan masyarakat dari 15.062.740 rupiah menjadi 7.200.000 rupiah. Ini berarti yang awalnya dari bidang pemberdayaan ini digeser ke bidang pembinaan. Kemudian selanjutnya bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak dari 217.200.000 rupiah menjadi 187.200.000 rupiah. Ini bidang penanggulangan bencana ini termasuk tentang BLT dan juga penanganan COVID. Jadi jumlah belanja awalnya
2,850, 739, 752,85 menjadi 2,92190,490,96 rupiah. Ini ada surplusnya 133.552,85 rupiah. Surplusnya ini dari mana? Surplusnya ini dari bunga bank, okay? Dari bunga bank. Kemudian itu masuk ke pembiayaan desa, penerimaan desa sebesar surplus tersebut, kemudian dikeluarkan lagi sebesar itu, jadi sisa lebih atau kurang 0. Ini berarti yang pertanggungjawaban 2021. Bisa diterima? Oke, lanjut. Nah, yang ini yang untuk rencana pendapatan tahun 2022, ya. Untuk tahun 2022 itu ini baru simulasi. Karena apa? Karena perbuknya pun belum keluar. Nah, biasanya Ibu Bupati itu selalu spontanitas. Kadang rencananya sakmene, kadang iso kurang, kadang iso naik, seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini kita belum menyusun, ya kita akan ketinggalan, seperti itu. Ini berdasarkan simulasi dan juga PMK nomor 190, okay? Dari PAD kita ada 151.500.000 rupiah, itu masih sama seperti tahun yang lalu. Kemudian dari dana desa ada 766.257.000 rupiah. Ini turun. Kalau tahun lalu kita mendapat 806 juta, sekarang mendapat 766.000. Nah, penyebabnya apa nggak tahu nih. Terus selanjutnya dari BHP ini yang kadang selalu berubah. BHP, BHR dan juga ADD ini tidak bisa menjadi patokan. Kadang akhir tahun bisa berubahnya bisa bertambah atau berkurang. Kalau BHP itu bagi hasil pajak daerah, termasuk pajak PBB, bumi bangunan dan lain sebagainya yang masuk ke dinas pendapatan daerah, itu nanti kembalinya juga ke masyarakat lewat ini. Ada 42.324.500 rupiah. Kemudian BAR bagi hasil retribusi daerah itu ada 14.117.300 rupiah. Kemudian ADD ada 639.226.900 rupiah. Nah, yang ADD-nya ini yang ada kenaikan. Kemudian ada lagi BKD. BKD karena BKD aspal itu baru 50%, sisanya 50% masuk di 2022. Nek sido metu nggih. Nek sido lho ya. Nek gak sido ya ra iso. Itu 707.812.975 rupiah. Terus ada kabar baik lagi untuk Bapak RT RW, karena RT RW nanti juga akan mendapat BKD itu sebesar 100.000. Berarti bayarannya piro Pak? Sing tahun 2021 RT RW piro Pak RT kok dat kali piye maksudnya? 200 ya. Berarti kan nek oleh BKD 100 kanggone daerah, berarti ya sing kanggone desa ya nganggarno 100. Jadi tetep toh. Nah, seperti itu. Medun pira? Ndapan medun. Sing gelem medun iki bayarane perangkat. Nah, didine medun ya medun. Oke, lanjut. Nah, dalam menyusun APBDes itu kita tidak serta-merta seenaknya dewe, tidak bisa. Tidak serta-merta kok karpe Pak Lurah, tidak bisa. Tidak serta-merta karek aku, itu ya tidak bisa. Ini ada dasarnya. Dasar hukumnya di sini.
tentang penggunaan dana desa tahun 2022. Itu pertama ada Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Yang utamanya adalah pasal 5.4 ini. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan dengan penggunaan pertama, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40%. Berarti untuk tahun 2022 BLT itu 40%. Jadi tambah timbangannya tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu 52 KPM yang menerima BLT, kalau sekarang 40%-nya dari DD berarti bisa 86. Itu sekitar itu. Kemudian berikutnya ada program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Ini untuk ketahanan pangan dan hewani. Ketahanan pangan itu termasuk kok iso untuk jalan usaha tani bisa kok terus iso kanggo tuku traktor juga bisa. Untuk kelompok tani ada apa enggak ini? Enggak ada. Ketua Gabok tanya tapi ada ya. Ada ya. Kemudian berikutnya untuk dukungan pendanaan penanganan coronavirus disease 19 paling sedikit 8%. Ijek dikon tetap nganggarnone sebesar 8%. Itu berarti sisanya berarti 40% ditambah 20% ditambah 8% berarti 68% kuwi diposno nang kene. Gak oleh di utek-utek. Nah, berarti sisane engko lagi ditur sektor prioritas yang lain nggih. Sektor prioritas lainnya nggih. Nah, jadi nek wis 68% wis dianggarno seplak, sisane lagi dienggo termasuk kegiatan Karang Taruna, kegiatan PKK, terus kepemudaan, terus ya kesehatan, pendidikan, seperti itu. Terus berikutnya ini dari Peraturan Menteri Keuangan, ini sama seperti tadi, sama seperti Peraturan Presiden, cuma di dalam Menteri Keuangan ini, PMK ini tidak mengatur persentase ini. Terus berikutnya tambah lagi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, ini ditambah lagi tentang program SDGs. Ini masih tetap dianggarkan ya. Jadi kurangin SDGs. Nah, sisane kuwi lagi dindung per pos kegiatan yang lain. Nah, dari pendapatan tadi itu bisa kita rank bidang pemerintahan itu sebesar 828.868.700 rupiah. Kemudian bidang pembangunan 1.6.969.415 rupiah. Kemudian pembinaan masyarakat ada 79.500.000 rupiah. Bidang pemberdayaan masyarakat ada 60 juta. Sedangkan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak ada 370.900.560 rupiah. Pendapatan belanja tahun 2022 itu sebesar 2.238.238.675.000 rupiah. Itu. Nah, ini bidang atau pos-pos apa saja yang bisa kita anggarkan. Ini yang termasuk prioritas atau bukan prioritas, ini semuanya diatur ini. Jadi kita tidak bisa seenaknya menganggarkan
kalau yang di sini itu tidak prioritas. Nanti kalau kita seenaknya, nanti saat kita memasukkan ke Siskudes, Bu Ayu nanti yo bingung, nangis bereng malah nekeknya, seperti itu. Dari bidang penyelenggara pemerintahan itu ada di sini. Penyelenggara pemerintahan itu termasuk Siltap Tunjangan Operasional Pemerintah Desa. Ini itu bisa didanai dari ADD, BHP, BHR atau PAD. Untuk DD gak boleh, perangkat gak oleh, terus RT gak iso. Di sini ada Siltap, Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan, terus ATK, Tunjangan BPD, Operasional BPD, insentif atau operasional RT RW, operasional operator desa. Terus ini tidak ada, staf juga tidak ada. Terus juga lagi BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Dari sini paham? Ada pertanyaan? Ini baru masuk ke bidang penyelenggara pemerintahan urung bar kabeh. Nek ana pertanyaan tak lanjut lho nggih. Oke, terus selanjutnya ada sarana prasarana pemerintahan. Misalnya di sini tuku komputer, tuku print, tuku laptop itu masuknya di sini dari ADD. Kemudian pemeliharaan gedung, nah, misalnya kayak balai desa ini kok keramiknya kadang bersat ya, masuknya di sini. Kuwi nek duweke ngatasi, nggih. Soalnya tahun 2021 kemarin sajane ya dapat BKD kanggo balai desa, termasuk Bukades Panjunan juga dapat mestinya. Sini Panjunan sama Berbukan, tapi karena keterak COVID ya hilang. Bahkan sampai ada kejadian monaf dari inspektorat. Itu kita itu yang di monaf itu sebenarnya balai desa. Ya tapi kan kita nggak dapat, terus yang di monaf apa? Mestinya harus masuk daftar prioritas mestinya. Tapi ya Tuhan berkata lain. Kemudian selanjutnya pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik, kearsipan. Nah, seperti ini. Penyusunan pendataan pemutakhiran profil desa ini SDGs itu masuk sini. Ini berarti boleh dibiayai oleh DD. Pokoknya sengkena anggaran yang tulisannya prioritas ini boleh dibiayai oleh DD. Nah, prioritas juga kudu diutamakan seperti itu, oke? Terus berikutnya ada tata peraja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan. Termasuk ini penyelenggaraan musyawarah desa lainnya, termasuk yang saat ini kita laksanakan ini ya. Dari DD bisa. Kalau musrenbang perencanaan atau pembahasan APBDes yang reguler itu tetap dari ADD, PAD, pokoknya saliyane DD. Terus kemudian penyusunan yang lain itu boleh selain dari DD. Lanjut ke. Kemudian ada pengembangan informasi desa. Ini maksudnya informasi desa itu apa? Termasuk SID, nggih. SID itu operatornya Pak Iwan, nggih. Pokoknya jumlah penduduk ya nang kene masuke. Terus koko info poe ya nang kene. Terus lagi APBDes secara online atau offline nanti di sini maksudnya langsung. Kemudian untuk bidang pemerintahan ada pertanyaan? Kalau tidak kita langsung masuk ke bidang pembangunan. Yang pertama ada penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa, gitu. Nah,
ini bisa dari DD. Kemudian dukungan penyelenggaraan PAUD, misalnya untuk APE atau sarana PAUD bisa masuk. Berikutnya lagi penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat juga bisa. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan, taman baca, sanggar belajar milik desa. Di sini ada keterangan bukan prioritas. Nah, artinya kalau bukan prioritas ini ya pokok dhisik nomor 2, okay? Kalau yang prioritas sudah terpenuhi, terus masih ada anggaran, baru kita masukkan. Terus sanggar baca kan kita belum punya, seperti itu. Kemudian pembangunan rehabilitasi pengadaan sarana prasarana alat peraga PAUD, TK, TPA, TK, TPK, madrasah non formal. Ini juga masuk seperti itu. Berikutnya ada pengembangan pembinaan sanggar seni belajar. Itu bisa. Terus ini ada juga dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi, seperti itu. Berikutnya ada sub bidang kesehatan. Ini di sini penyelenggaraan pos kesehatan, Polindes bisa masuk sini. Tapi kita tidak punya Polindes gitu, soalnya dekat dengan Puskesmas.